Saat ini, Rachel, Sophel, dan Ellen sedang melakukan rapat soal rumah sakit sebelumnya, di mana tampaknya rumah sakit itu berjalan cukup baik. Bahkan obat yang dibuat Ellen juga mulai tersebar dan menurunkan angka kematian di wilayah Van Craft. Sekali lagi, Sophel berterima kasih atas bantuan Ellen, tapi menurut Lauren, karena itu juga sudah menjadi rumor yang membuat banyak orang datang kemari untuk mendapatkan pengobatan. Bahkan jumlahnya naik jadi 3 kali lipat. Rachel kaget dengan angka yang melonjak tinggi itu, apalagi obat yang disebar tak mencukupi dan membuat sebuah kerusuhan. Rachel sadar kalau itu akan jadi sebuah masalah. Ellen memanggil Rachel, tapi Rachel mengerti maksud Ellen. Namun ia menghentikan niat baik Ellen. Kalau sembarangan membuatnya, pasti akan membuat rumor itu semakin meledak dan lagi-lagi akan membuat Ellen sendiri yang kewalahan. Sophel menyampaikan ada satu hal yang mengganggunya, yaitu soal kerusuhan yang ditangkap oleh para penjaga. Sophel juga menyaksikan secara langsung dan sebagian besar orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan obat itu. Padahal secara sistem, rumah sakit akan melakukan check up berdasarkan antrian, tapi mereka bertingkah kasar dan merasa ingin didahulukan. Rachel sadar kalau mereka kehilangan kesabaran dan bukan berarti Rachel tak paham perasaan mereka. Ellen mengerti dan akan menerapkan sistem triase. Mendengar kata triase membuat semua orang heran. Apa maksudnya itu? Ellen menjelaskan itu adalah cara merubah urutan pengobatan berdasarkan parahnya kondisi pasien. Pasien dengan luka dan penyakit serius, anak-anak dan wanita hamil, dan pasien yang sudah kehilangan kesadaran. Pasien semacam ini akan diutamakan dalam menerima pengobatan. Sophel mengerti maksud Ellen, tapi menurut Ellen yang paling penting adalah membuat para pasien mengerti dan memahami metode ini. Metode ini dapat meningkatkan jumlah pasien yang bisa diselamatkan, tapi pasti akan ada orang yang menentang metode ini. Dan untuk mencegah situasi yang buruk terjadi, penting bagi mereka menyebarkan rumor ini terlebih dahulu. Sophel mengerti dan pada akhirnya keputusan akhir diambil oleh para penyembuh. Lauren sekali lagi kagum dengan Ellen yang dengan cepat menemukan solusi atas masalah ini. Ellen mengatakan sesuatu tapi terhenti yang membuat Rachel menjadi bingung. Ellen berkata kalau pengetahuan itu datang dari leluhurnya dan bukan sesuatu yang Ellen pikirkan sendiri. Kalau mereka berterima kasih ke Ellen seperti itu membuat Ellen merasa mencuri sesuatu dan membuatnya merasa bersalah. Rachel tertawa tak menyangka kalau masalahnya cuma itu saja. Rachel berkata kalau Ellen salah bukan berarti Ellen mencurinya. Sama seperti Rachel yang berperang, ia membuat taktik itu juga dari pengetahuan para leluhur. Tapi pada akhirnya Rachel mengembangkan pengetahuan yang ada. Dengan begitu pengetahuan para leluhur juga dapat diakui, dan karena itu juga Rachel dapat menyelamatkan banyak nyawa. Ellen menjadi cemas, tapi Rachel berkata pengetahuan yang Ellen berikan juga dapat menyelamatkan banyak nyawa. Meskipun orang lain mengetahui pengetahuan para leluhur, bukan berarti mereka bisa menerapkannya dengan mudah seperti yang Ellen lakukan, dan hal semacam itu layak dipuji. Ellen bersyukur ia masih punya ingatan dari kehidupan lamanya dan bisa membantu dunia ini, dan membuat Ellen benar-benar lega. Kembali ke topik masalah, saat ini keamanan publik sangat tidak stabil di wilayah ini, dan banyak orang yang semakin kehilangan kesabaran untuk segera diobati. Dan saat itulah Sophel membutuhkan bantuan dari Ellen, tapi Rachel merasa tak senang karena harus dibantu oleh pria itu. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah disepakati sebelumnya, dan Sophel heran kenapa abangnya tak mempercayainya. Setelah itu Sophel memanggil orang itu, tapi Ellen tak mengerti apa yang terjadi. Rachel menjelaskan soal kenapa orang-orang bertengkar memperebutkan obat buatan Ellen, dan terdapat rumor yang beredar di mana putri keluarga Van Craft lah yang membuat obat ini. Jika ini dibiarkan, maka akan ada banyak orang yang mencari Ellen dan akan memperburuk citra mereka jika mereka menolak permintaan ini. Rachel juga mendengar soal pedagang yang mencoba menjual obat buatan Ellen. Ellen pun menebak apakah yang dipanggil itu, dan Rachel membenarkannya. Orang itu adalah pengawal Ellen. Lauren membawa seorang anak dan memperkenalkan dirinya bernama Kai, dan merasa senang karena sudah ditugaskan untuk menjadi pengawal dari Ellen. Kai juga berterima kasih atas pengobatan ayahnya yang dilakukan Ellen. Ellen bingung apa maksudnya itu, di mana orang itu adalah Alberto. Ellen benar-benar dibuat kaget, di mana Rachel berkata kalau Kai itu anak dari Alberto dan tahun ini berumur 13 tahun. Kemampuannya tak buruk, tapi Rachel merasa tak senang dengan situasi ini. Kai bersujud dan berkata meskipun dia masih pemula, ia merasa senang untuk bisa melayani
melayani Ellen. Ellen pun mengerti, dan ketika Kai ingin mencium tangan Ellen, seseorang menghentikan Kai dengan penuh amarah, di mana Van muncul dan langsung meremehkan Kai. Semua orang kaget, tiba-tiba muncul seekor macan. Ellen menyuruh Van memperkenalkan dirinya, di mana Van adalah anak dari roh angin yang agung dan juga dikenal sebagai pengawal Tuan Putri. Ellen kaget baru mengetahui hal itu. Menurut Rafael, Ellen juga seorang roh dan wajar jika ia memiliki pengawal dari dunia roh. Van bisa dengan mudah mengendalikan angin karena angin sangat sensitif dengan suara, jadi ia bisa dengan cepat mengetahui kondisi Ellen dan akan sangat berguna. Tapi Rafael merasa khawatir dengan ukuran roh penjaga Ellen yang begitu besar. Jika seperti itu akan membuat orang-orang menjadi ketakutan. Van mengerti dan berkata untuk tak perlu khawatir karena ia sudah dapat berubah bentuk dirinya, di mana Van berubah menjadi manusia dan bertanya ke Ellen bagaimana dirinya sekarang. Ellen terdiam tak percaya. Ellen benar-benar kecewa. Meskipun Van itu roh macan, tapi kenapa terlihat seperti serigala dan dibuat tertawa. Melihat Ellen tertawa membuat Van tampak sangat syok dibuatnya. Tapi bukan itu maksud Ellen, dan merasa Van sangat hebat karena sudah dapat merubah bentuk dirinya. Dan karena itulah Van berkata kalau cukup dirinya untuk mengawal Ellen. Kai merasa tak bisa menerimanya karena ia juga sama-sama ditugaskan untuk menjadi pengawal Ellen. Mereka berdua tak mau mengalah satu sama lain. Di lain sisi, Rafael benar-benar kesal melihat situasi yang sekarang. Mereka tak terlihat seperti ingin menjadi pengawal Ellen, tapi ingin merebut Ellen sepenuhnya. Rafael pun murka dan berkata, kalau begitu ia saja yang menjadi pengawal Ellen dan tak akan ia biarkan seseorang menyentuh putrinya. Lagi-lagi Rafael hanya bisa menenangkan abangnya yang sudah terlanjur emosi, di mana sebelumnya Kai dapat perintah dari ayahnya Alberto untuk mengawal Ellen. Awalnya Kai tak tahu siapa Ellen itu. Alberto menjelaskan situasi soal Ellen yang sengaja disembunyikan dan merupakan putri dari pahlawan Rafael. Kai merasa terhormat, tapi kenapa harus dirinya? Alberto pun menjelaskan situasinya dan Kai pun mengerti kalau Ellen sudah menyelamatkan ayahnya, dan karena itulah Kai akan mengabdikan hidupnya untuk melindungi Ellen. Ini adalah masa lalu dari Lavilia, di mana teman-temannya berharap kalau Lavilia akan tetap hidup. Lavilia pun berpisah dengan teman-teman miskinnya, dan Loren pun membawa Lavilia, di mana pada hari itu Lavilia berubah menjadi Tuan Putri. Tapi sekarang Lavilia sedang kesulitan dalam mempelajari kelas bangsawan dan menyadari kalau menjadi Tuan Putri sangatlah tak menyenangkan. Sebelumnya Lavilia hidup dengan tenang dengan ibunya. Ia hidup di sebuah bar, di mana ia selalu membantu ibunya meskipun ibunya menganggap itu adalah gangguan. Lavilia juga tahu kalau ayahnya adalah seorang bangsawan dan terdapat wanita mengerikan tinggal di sana. Tak ada yang tahu apa yang terjadi jika Lavilia masuk ke rumah bangsawan itu. Ketika Lavilia masih bersama teman-temannya, ia membaca dongeng tentang Tuan Putri yang hidup bahagia bersama pangerannya dan merasa itu sangatlah romantis. Lavilia berkata kalau begitu mereka harus bersikap seperti Tuan Putri juga, tapi mereka bingung bagaimana harus bersikap. Lavilia yang tak tahu mencoba memperagakannya meskipun terlihat canggung. Meskipun saat itu kehidupan Lavilia tak seperti bangsawan, tapi itu terasa sangat menyenangkan bersama teman-temannya. Namun sekarang, meskipun sudah tinggal bersama ayahnya, Lavilia merasa sangat kesepian, di mana saat ini Lavilia sedang mempelajari etika bangsawan dan benar-benar menjadi kesal. Lavilia pun kabur dengan alasan pergi ke toilet. Di toilet, Lavilia benar-benar kesal dengan semua ini. Lavilia juga menyadari kalau akhir-akhir ini ia hanya bertukar surat saja dengan Gadiel, padahal akan lebih menyenangkan jika mereka bisa minum teh bersama lagi. Lavilia benar-benar merasa kesepian dan beberapa pelayan sedang membicarakan Ellen dan terdengar oleh Lavilia. Pelayan itu tak menyangka Ellen lagi-lagi menyelesaikan masalah tambang yang terkenal terkutuk dan merasa kalau Ellen itu benar-benar luar biasa. Mendengar itu membuat Lavilia merasa tak senang dibuatnya. Semua orang membicarakan Ellen, tapi siapa sebenarnya Ellen itu? Lavilia pun memutuskan untuk bertanya siapa Ellen sebenarnya ke ayahnya, yaitu Saufel. Di mana para pelayan panik, Lavilia yang tiba-tiba saja muncul. Lavilia pun bertemu Saufel, tapi Saufel bingung kenapa Lavilia di sini. Bukankah saat ini Lavilia sedang bersama gurunya? Saufel menggoda kalau tak baik bagi seorang putri bangsawan berlari seperti itu, tapi Lavilia tak peduli soal itu dan ingin menanyakan sesuatu. Saufel meminta maaf, tapi saat ini ia sedang sibuk dan menyuruhnya untuk bertanya ke ibunya saja. Lavilia menjadi kecewa dan terdiam. Saufel mencoba mengelus kepala Lavilia dan yakin kalau Lavilia mengerti maksudnya, tapi Lavilia menjadi marah kenapa ayahnya selalu bersikap seperti itu. Selalu saja tak mempercayai Lavilia dan Lavilia pun melarikan diri.
di mana ternyata di sana juga ada Rafael. Rafael tampak sedikit kecewa, tapi Sophel tak mengerti maksud abangnya itu. Rafael berkata bahkan anak itu tak menyadari kehadiran Rafael di sana. Bukankah itu artinya ada hal yang penting yang ingin dibicarakan dengan Sophel? Namun Sophel beralasan soal pekerjaan mereka yang lagi-lagi membuat Rafael sangat kecewa. Lavilia pun pergi ke ibunya, tapi di sana Arya sedang terbaring di kasur, tampak sangat kelelahan. Lavilia tak percaya ibunya masih saja mabuk-mabukan seperti ini. Ekspresi Arya benar-benar kesal melihat anaknya. Pelayan itu berkata kalau Arya itu hanya mabuk, bukan sakit. Tapi itu membuat Arya kesal dan mengancam pelayan itu. Arya juga mengusir Lavilia dengan sangat kasar, di mana Arya mencoba menyiram air ke Lavilia, namun dihadang oleh pelayan itu. Pelayan itu bertanya apakah Lavilia baik-baik saja, sedangkan dirinya menjadi basah. Pelayan itu berkata kalau alkohol ini sangatlah berbahaya, karena itu ia akan membawa alkohol ini. Arya mencoba menahannya, tapi pelayan itu langsung pergi tanpa memperdulikan Arya. Arya yang sangat kesal bertanya ke Lavilia dengan nada sinis, tapi cara ibunya bertanya membuat Lavilia menjadi marah. Ia datang kemari karena punya alasan, itu karena ayahnya tak mendengarkan apapun yang Lavilia katakan. Arya meremehkan masalah itu dan berkata kalau Sophel pasti sibuk. Lavilia menjadi semakin kesal, namun Arya bertanya apakah suaminya sudah pulang. Jika iya, apakah abang iparnya juga ada di sana, yang membuat Lavilia bingung. Lavilia menjawab ia tak tahu dan tak ada di sana sepertinya. Lavilia bertanya apakah rumah ini benar-benar rumahnya. Lavilia hanya belajar setiap hari, dan jika tak melakukannya dengan benar ia hanya dimarahi. Padahal ini rumahnya, kenapa ia harus mengalami hal semacam itu? Karena itu ia sudah tak kuat tinggal di rumah ini. Arya berkata kalau begitu abaikan saja mereka semua. Lavilia bingung dan bertanya apakah itu tak masalah. Arya berkata kalau mereka saat ini sudah menjadi bangsawan. Arya lanjut berkata kalau seorang bangsawan punya otoritas yang tinggi, sehingga mereka bebas melakukan apapun. Karena mereka saat ini menjadi seorang bangsawan, maka tak akan seorang pun yang bisa memarahi mereka kecuali Sophel, dan satu-satunya yang bisa memarahi Sophel hanyalah raja itu sendiri. Tapi Lavilia berkata kalau mereka sering dikecam. Arya beralasan kalau semua orang meremehkan mereka. Lavilia yang tampak sedang dicuci otak mulai mempercayai perkataan ibunya. Arya juga berkata kalau mereka tak salah, padahal ia hanya ingin dekat dengan abang iparnya. Lavilia benar-benar kesakitan karena digenggam dengan kuat oleh ibunya, di mana tiba-tiba Isabella muncul karena mendengar omong kosong ketika melewati lorong ini. Melihat Isabella muncul, Lavilia langsung melarikan diri karena ia tak terbiasa menghadapi neneknya itu. Ketika Lavilia keluar, Isabella memarahi Arya yang bersikap egois, bahkan tak menyambut suaminya pulang. Hari itu sangatlah menyenangkan, tapi ketika ibunya pergi memperbaiki riasannya, semuanya berubah. Lavilia mencoba bertanya ke para pelayan, tapi tak satu pun dari mereka memberikan jawaban. Lavilia juga tak mengerti apa maksudnya tak berguna jika tak ada abang iparnya di sana. Lavilia sekali lagi merasa kalau ia dikucilkan dan merasa tak senang akan hal itu. Isabella pun pergi menemui Sophel dan membuat Sophel kaget. Isabella bingung kenapa anaknya selalu bertingkah seperti itu. Isabella sekali lagi menyuruh Sophel untuk menceraikan Arya karena Sophel sendiri tak punya alasan untuk selalu bersama Arya. Tapi Sophel mengkhawatirkan Lavilia. Isabella tak masalah jika hanya tetap membawa Lavilia di sini karena Lavilia adalah pewaris dari Sophel. Namun Sophel tak bisa melakukan itu. Sophel sadar kalau Lavilia melihat semua orang di rumah ini sebagai musuhnya, dan jika itu dibiarkan hanya akan menyakiti Lavilia saja. Isabella bertanya jadi apa yang akan Sophel lakukan. Sophel merasa lebih baik Lavilia tak tinggal di rumah ini, di mana Sophel berencana mendaftarkan Lavilia ke sebuah sekolah. Isabella mengerti dan apakah maksudnya sekolah itu. Sophel membenarkannya. Ia akan masuk ke Departemen Edukasi Wanita Bangsawan, di mana Lavilia bisa belajar dengan memperhatikan bangsawan lain dan menyadari kalau dirinya juga seorang bangsawan juga. Dan dengan begitu Lavilia bisa pergi bersama ibunya ke kota. Isabella pun mengerti dan akan membiarkan masalah ini. Tapi tak peduli bagaimanapun, jika orang itu tak mau berubah maka percuma saja, dan Sophel membenarkannya. Isabella menatap anaknya karena Sophel juga sama. Lavilia tiba-tiba saja menerima surat dari Gadiel dan penasaran akan isinya. Pelayan itu menjadi panik karena Lavilia memanggil pangeran dengan namanya. Tapi Lavilia menjadi kesal dan langsung mengusir pelayan itu. Lavilia pun membaca surat itu dan dibuat kaget. Sedangkan pelayan itu pergi, tapi ia teringat akan sesuatu, di mana guru etika Lavilia libur hari ini. Pelayan itu pun kembali bertemu Lavilia dan mengetuk kamarnya. Namun tak ada jawaban dari dalam. Pelayan itu meminta maaf karena sudah masuk secara paksa dan membuka pintu kamar Lavilia. Namun tak ada seorang pun di dalamnya dan jendela yang terbuka.
Saat ini Ellen dan lainnya sedang berada di kereta kuda, di mana Ellen tak menyangka kalau Alberto sudah menikah. Alberto tak menyangka kalau Ellen mengira dirinya masih single, tapi bukan itu maksud Ellen. Lebih tepatnya, Alberto terlihat seperti pria yang hanya fokus pada pekerjaannya dan tak akan paham akan perasaan wanita. Mendengar itu membuat sang kusir tertawa dibuatnya. Kusir itu berkata kalau di rumah Alberto seringkali dimarahi oleh istrinya. Ellen pun bertanya apakah kedua orang tuanya sering bertengkar di rumahnya. Kai hanya bisa tertawa dan bingung menjawabnya. Kai pun berkata untuk lebih baik datang ke rumahnya secara langsung dan akan ia perkenalkan Ellen ke ibunya. Ellen menjadi senang, tak sabar ingin bertemu. Tapi di lain sisi Rafael menjadi begitu murka dan bertanya apa maksudnya ingin memperkenalkan Ellen ke ibunya Kai. Bukan begitu maksud Kai, tapi Rafael sudah terlalu marah dibuatnya dan mengamuk. Ellen yang kesal pun memarahi ayahnya yang mengamuk. Tapi bukannya sedih, Rafael merasa sangat bahagia Ellen memarahinya. Ellen berkata kalau begitu origin ibunya pasti ngambek gara-gara ini. Menyadari itu membuat Rafael menjadi gelisah dan berteriak kalau itu tadi hanyalah bercanda saja. Satu-satunya yang boleh memarahi Rafael hanyalah origin seorang. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke rumah sakit, di mana ketika Rafael dan Sovel sedang saling bertukar kabar dengan petugas rumah sakit, Van akan berpatroli di sekitaran sini. Jika terjadi sesuatu dan Kai tak becus melindungi Ellen, Van berkata untuk segera panggil dirinya. Tapi lagi-lagi Kai dan Van bertengkar dan kembali ke masalah. Para petugas sedang melakukan sesuai yang telah diinstruksikan Ellen dan meminta mereka semua mengikutinya, di mana Ellen bisa melihat beberapa orang juga sedang bertengkar. Suster itu meminta maaf karena membuat Ellen melihat sesuatu yang memalukan. Itu karena jumlah pasien melebihi kapasitas dan kekurangan akan kasur rumah sakit. Orang yang bertengkar di sana dilihat dari manapun bukanlah orang yang jahat. Mereka hanya kehilangan kesabaran karena panik akan keluarga mereka yang sakit parah. Tentu mereka semua sebagai tim penyembuh ingin menyembuhkan mereka semua. Ellen yang mendengar itu menjadi sedih dan menangis. Itu membuat Rafael menjadi khawatir, tapi Ellen berkata ia baik-baik saja dan mereka pun masuk ke dalam. Untuk menyelesaikan masalah ini, metode triase memang harus segera diterapkan. Rafael di sana langsung memeluk Ellen untuk menenangkan karena Ellen tampak sangat tersakiti. Di lain sisi, Van yang sedang berpatroli menyadari sesuatu dan menjadi panik. Ketika semua orang sedang melakukan rapat, Van tiba-tiba saja muncul dan mencari Rafael. Semua orang tentu kaget karena kemunculan Van yang tiba-tiba. Rafael dengan cepat menenangkan situasi dengan berkata kalau Van ini adalah seorang roh dan semuanya baik-baik saja. Rafael bertanya, jadi ada apa tiba-tiba? Van membisikkan sesuatu di mana Ellen juga mendengar dan dibuat kaget. Apakah itu maksudnya putri paman Sovel? Sovel yang mendengar itu juga ikutan kaget. Apa yang terjadi dengan putrinya? Tapi sebelum itu mereka segera menyelesaikan rapat hari ini. Setelah itu Sovel bertanya ke Rafael apa yang terjadi dengan putrinya. Rafael berkata untuk tetap tenang, tapi ini mungkin saja putrinya Sovel, yaitu Lavilia yang diculik. Mendengar itu membuat Sovel benar-benar kaget dan bertanya sekali lagi apa maksudnya itu. Rafael mengerti dan meminta Van untuk menjelaskan situasinya. Van bertanya pasti Sovel sudah paham soal kemampuan telinga Van yang tajam. Van sebelumnya memasang telinganya untuk menangkap segala suara dan saat itulah ia mendengar suara seorang gadis yang meninggalkan rumah dan beberapa suara bandit yang menculik anak kecil. Tapi yang anehnya adalah para bandit itu menjadi bahagia karena mereka berteriak telah mendapatkan sang penyembuh. Van awalnya bingung apa maksudnya itu karena Ellen ada di sini. Karena itulah Van datang bertemu Rafael meminta penjelasan. Sovel benar-benar dibuat syok berat, di mana Rafael menjelaskan mungkin saja para bandit itu mengira Lavilia adalah Ellen dan kemudian menculiknya. Sovel tak percaya dengan apa yang terjadi karena seharusnya Lavilia saat ini sedang bersama gurunya. Tapi Sovel masih tak yakin apakah Lavilia benar-benar diculik. Namun Van sendiri tampak tak peduli dan bertanya siapa sebenarnya Lavilia itu. Karena apa yang Van dengar hanya seorang gadis yang meninggalkan rumah, tapi ia tak mengetahui siapa itu. Sovel menjadi murka melihat Van yang tampak begitu tenang padahal anaknya sedang diculik. Namun Van tampak tak peduli sama sekali. Van juga bisa berteleport, kenapa tak langsung menyelamatkannya? Van menjadi kesal dengan tingkah Sovel dan berkata untuk jangan salah paham. Van di sini sebagai pengawal Ellen dan dari awal roh adalah sosok yang tak ikut campur dalam masalah manusia. Sovel menjadi kesal, tapi apa yang dikatakan Van ada benarnya juga dan langsung mengajak mereka pulang. Di mansion, Sovel datang dengan penuh amarah. Para pelayan bingung apa yang terjadi dengan Sovel. Sovel bertanya di mana Lavilia. Pelayan itu berkata ia baru saja ingin melaporkan masalah ini ke Loren karena ia tak dapat menemukan keberadaan Lavilia. Padahal sebelumnya ia berada di dalam ruangan. Sovel tak percaya kalau Lavilia benar-benar diculik dan kembali mencarinya. Loren segera menyuruh pelayan itu untuk memanggil semua orang. Setelah itu semua pelayan mencari Lavilia, tapi mereka tak bisa menemukan Lavilia dimanapun. Dan ceritanya akan kita lanjut.